Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini untuk sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita akan berdoa. Bapa, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati untuk boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang indah dari-Mu Tuhan. Dan firman-Mu itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau memberkati hamba-Mu yang sementara akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kepadanya tambahkan hikmat, marifat dan urapan-Mu Tuhan. Sembunyikan segala kelemahannya di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga biarlah nampak kemuliaan-Mu saja di tengah-tengah kami. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah kehidupan yang punya arti. Jadi kehidupan yang memiliki arti bagi hidup kita, bagi sesama kita, terlebih untuk Tuhan. Namun sebelumnya saya menguraikan beberapa pokok-pokok firman Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan yaitu di dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Luar biasa ya firman Tuhan. Sungguh tidak asing ya, firman Tuhan ini sering kita dengar dan saya juga sering menyampaikan beberapa ayat dari satu perikop ini, yaitu tentang penginjilan, tentang Tuhan mengutus muridnya dan juga Tuhan mengutus kita sebagai umat pilihannya, orang-orang yang percaya dan kita juga adalah murid-murid Tuhan. Arti tema kehidupan yang punya arti, Bapak Saudara, kita harus memiliki kehidupan yang berguna bagi diri kita, keluarga, sesama, bagi pekerjaan Tuhan, dan untuk Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang berarti. Berkali-kali saya sampaikan bahwa tujuan Tuhan Yesus dilahirkan menjadi manusia adalah supaya mendatangkan arti yang besar bagi kehidupan manusia. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana itu menjadi ayat kesukaan kita ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakannya anaknya yang tunggal itu, sehingga atau supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan tidak ada maksud dan tujuan, tapi sungguh memiliki arti yang besar, yaitu tujuannya adalah menyelamatkan manusia supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di Lukas 19 ayat 10, di sana juga ada ayat firman Tuhan mengatakan, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Anak manusia di sini yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Jadi karya terbesar Tuhan Yesus adalah
mendatangkan pengampunan dan keselamatan bagi umat Tuhan. Ya, dan cerita yang tidak pernah usang, yang tidak pernah membosankan, cerita yang selalu up to date, itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Karena dia begitu memiliki arti yang besar buat dunia ini, seisi dunia ini, dan buat kita umat pilihannya. Nah, Bapak Saudara, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, juga masih memiliki arti yang sangat besar bagi kita semua, yaitu memberikan pengharapan dan pertolongan bagi kita sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan Yesus masih memberikan arti yang begitu luar biasa, yaitu menyertai kita anak-anak Tuhan sampai pada akhir zaman. Tuhan Allah Immanuel adalah Tuhan yang menyertai. Bahkan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita, Bapak Saudara. Luar biasa, siapa yang gak akan rindu pergi ke sana. Rumah Tuhan, rumah di surga yang kita rindukan. Rumah di bumi ini sebagus apapun, sebesar apapun, semegah apapun, bisa suatu kali rusak, bisa mengalami bencana alam. Misalnya kena tsunami, kena tanah longsor, kena angin puting beliung, kena badai, dan kena banjir bandang. Siapa sangka rumah yang megah, bertingkat, tahu-tahu juga roboh. Nah, itu membuktikan bahwa kediaman yang ada di bumi ini tidak akan kekal. Ya, bisa rusak. Tapi Tuhan menyediakan rumah buat kita di surga adalah rumah impian kita, rumah yang kekal, rumah yang indah, rumah yang megah. Diceritakan lantainya saja terbuat dari emas. Emas tentunya yang paling bagus. Kalau kita punya emas sekian gram, itu nempel di telinga kita, menggelayut di leher kita, ada di jari kita, dan di pergelangan tangan kita. Tapi di surga, Bapak Saudara, di sana diinjak-injak, karena di sana dipakai untuk lantai. Tuhan Yesus juga ingin, Bapak Saudara, bahwa kita ini memiliki kehidupan yang berarti. Bukan Tuhan saja yang berarti buat kita. Setelah kita diselamatkan, Tuhan juga mau kehidupan kita ini berarti buat Tuhan. Saat Tuhan Yesus melayani, Ia juga mengajarkan kepada murid-muridnya supaya menjadi garam dan terang. Nah, setelah kebangkitannya, Tuhan juga senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya supaya memiliki kehidupan yang berarti. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, sama seperti Bapa mengutus aku, kata Tuhan, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus kita semua. Karena Tuhan yang mengutus, berarti kita wajib melaksanakan, Bapak Saudara. Supaya orang percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Supaya mereka yang sudah dimuridkan oleh Tuhan bisa memuridkan yang lain-lain. Dan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, kenapa baptisan itu penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Karena baptisan itu merupakan satu tanda pertobatan. Ya, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam diri kita, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka sebagai buktinya kita harus mau dibaptiskan.
seperti keteladanan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan memerintahkan juga kepada murid-Nya, gembalakanlah domba-dombaku. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17 itu ditujukan kepada Simon Petrus. Harus menggembalakan. Yang dimaksud domba-domba itu adalah jiwa-jiwa. Orang-orang harus dipelihara imannya. Harus memelihara rohani daripada jemaatnya. Kita juga, Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya adalah gembala-gembala Tuhan yang diutus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan, yaitu para jemaat. Kita harus membawa mereka untuk lebih mengenal siapakah Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus itu. Kita harus memperkenalkan dalam hidup mereka, supaya mereka tidak saja, oh aku percaya Yesus Sang Juru Selamat, tapi mereka harus mengisi keselamatan yang sudah ada dalam dirinya itu dengan cara mereka tekun beribadah. Mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Mereka juga mau merenungkan firman-Nya, rajin baca firman Tuhan dan juga hidup dalam keintiman dengan Tuhan, yaitu lewat doa-doanya. Paulus mengajarkan kehidupan yang berarti. Di dalam Filipi 1 ayat 21, dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Saudara, suatu saat saya punya teman dan dia pada waktu itu merasa putus asa, putus harap karena tidak memiliki pekerjaan, gak punya penghasilan. Pokoknya secara ekonomi sudah carut marut. Dia bingung. Dia sudah berdoa, meminta kepada Tuhan dan belum ada jawaban. Dia kurang sabar ternyata terhadap jawaban atas doa-doanya. Kemudian pada saatnya itu dia bersaksi, dia katakan, Tuhan, aku mau untung saja. Gitu. Maksudnya apa? Dia mau mati. Kan tadi Paulus katakan mati adalah keuntungan. Jadi ini satu doa yang menunjukkan satu keputusasaan. Ya Tuhan tentunya gak akan mendengar doa yang demikian. Dalam kondisi dia putus harap, ya sudah panik, sudah terlalu merasakan beban itu menghimpit dalam kehidupannya, dia berdoa, dia mau berdoa ikut-ikutan Paulus. Tapi dia selagi hidup itu gak mau hidup untuk Kristus, tapi dia mau untungnya. Tuhan, aku mau untung. Ternyata yang dimaksudkan itu adalah dia mau mati saja. Ketika selesai itu saya baru merenungkan, baru sadar ya teman saya bersaksi itu, dan saya katakan, oh tadi saya pikir Bapak mau menerima keuntungan, maksudnya keuntungan dalam finansial apa gitu. Ternyata maksudnya mati. Iya Bu, saya sudah panik, saya sudah pasrah seperti itu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mau seperti Paulus ketika kita masih hidup ini, masih diberikan nafas, masih bisa berkarya. Mari jangan buat diri kita bermalas-malas tanpa menghasilkan sesuatu. Buat kehidupan kita seperti Paulus yang berarti buat banyak orang. Dia memberitakan Injil sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saat itu dia kemanapun dia pergi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Untuk apa? Supaya kabar tentang Yesus itu bisa didengar oleh banyak orang dan supaya orang menjadi percaya. Ya, jadi dia tidak minta keuntungan dulu, tidak mau mati dulu sebelum hidupnya berguna buat orang lain. Dan memang Paulus sangat luar biasa sebagai seorang hamba Tuhan, seorang penginjil. Dia boleh banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Berapa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan firman yang
boleh disampaikan. Ya, Paulus adalah hamba Tuhan juga yang rajin, yang tahan banting, yang militan, yang tidak takut terhadap ancaman apapun. Dia terus dan terus maju melayani Tuhan. Dia membuat dirinya itu berguna, bermanfaat buat banyak orang demi jiwa-jiwa, demi keselamatan. Dan dia menjadi partner Tuhan yang luar biasa, yaitu menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, setiap kita bisa memiliki kehidupan yang berarti. Jadi jangan katakan, aku ini apa, aku ini siapa, buat apa hidupku ini, aku gak punya kemampuan apa-apa. Di gereja paling juga aku menjadi jemaat yang biasa. Ya, di tempat pekerjaan gak bisa naik-naik level. Aku terus di posisi yang seperti itu karena aku gak punya kemampuan. Ya, jadi dia stuck, gak mau berusaha, gak mau mengupgrade dirinya, gak mau belajar, gak mau menambah pengetahuan, gak mau menambah keterampilannya. Sehingga dia merasa seperti itu, merasa bahwa diri ini tidak ada artinya, tidak ada gunanya apa-apa. Inilah orang yang gak mau maju. Jadi kita ini memiliki kehidupan yang berarti, Bapak Saudara. Mungkin kita sebagai seorang karyawan di suatu tempat, kita berkumpul dengan orang-orang yang harus bekerja dari pagi, siang sampai sore hari. Pulang sudah menjelang malam, sudah gelap. Jadi rutinitas itulah yang dikerjakan. Tapi saya percaya, pasti ada sela-sela waktu yang dia bisa manfaatkan ketika dia mungkin makan siang, duduk bareng dengan teman-temannya. Disitulah sebetulnya dia bisa bersaksi lewat kehidupannya, lewat kehidupan atau kesaksian yang nyata yang dia alami. Sehingga temannya bisa dikuatkan, diteguhkan, dan semakin mengenal Tuhan dan semakin setia kepada Tuhan. Apalagi setelah dia boleh mendengar keluh kesah dari temannya, dia bisa memberikan solusi, memberikan jawaban. Ini sudah berarti, Bapak Saudara. Hal demikian hanya memberikan nasihat, memberikan solusi jalan keluar, atau memberikan bantuan cara berpikir, berikan solusi seperti itu tadi, itu sudah berarti buat orang lain. Jadi jangan katakan bahwa hidupku ini gak ada gunanya, gak punya arti apa-apa. Ya, seorang suami terhadap istri, apa ya yang bisa berarti? Nah, suami tentunya bisa menjadi imam yang baik buat istri dan anak-anaknya, menuntun secara rohani. Dia memimpin dalam doa, dalam sharing firman, terus kemudian menjadi teladan yang baik, mengasihi keluarganya dengan baik dan bertanggung jawab. Itu sama aja bahwa kehidupan daripada si suami ini berarti untuk keluarganya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, aduh saya kok gak bisa apa-apa, hidup saya kok gak berarti, saya sepertinya gak berguna apa-apa untuk keluargaku. Nah, kalau mungkin ingin menaikkan sesuatu yang lebih kapasitas Anda buat keluarga, itu bisa kok dilakukan. Misalnya, satu pekerjaan ini sepertinya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Ya, dengan keterampilan yang dia miliki, dia bisa menambahkan income yang bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya skill. Kalau dikembangkan itu dan dengan tekun, telaten, itu pasti menghasilkan. Salah satu contoh di dalam rumah tangga, seorang ibu yang mengurus anak dan suami bekerja. Si
si istri tidak bekerja, dia mengurus anak, dan pekerjaan mengurus rumah tangga itu juga nggak kalah beratnya Bapak Ibu Saudara dengan pekerjaan di kantor loh. Ada suami-suami juga mungkin yang meremehkan, kamu itu nggak kerja, kamu kan di rumah. Menyepelekan tanggung jawab tugas istri. Padahal dia sudah dari pagi, bangun tidur, habis doa sudah berkecimpung di dapur, mondar-mandir, belum ngurus anak dan sebagainya. Apalagi musim Corona pandemi COVID-19 ini ya, anak-anak belajar di rumah. Si ibu harus menjadi istri, orang tua, dan sekaligus menjadi guru di rumah. Waktunya terbagi-bagi. Dan itu si istri masih ingin meningkatkan potensi penghasilan, membantu suami untuk menambah penghasilan dalam rumah tangganya dengan cara misalnya dia bisa membuat kue yang dia bisa jual, titipkan di toko, di warung-warung dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan si istri atau si ibu ini punya arti buat keluarganya, buat rumah tangganya. Dalam masyarakat kita sebagai anggota masyarakat Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa ikut andil untuk kemajuan di lingkungan kita. Kita bisa memberikan bantuan tenaga atau uang untuk bagaimana memperbaiki lingkungan di mana kita tinggal. Misalnya harus membuat pos keamanan. Ya, membangun itu kan pasti membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga. Ketika diajak bergotong royong kerja bakti ya, silakanlah bapak-bapak ikut membantu, dan ibu-ibu juga mungkin menyiapkan konsumsinya. Itu juga menunjukkan bahwa inilah cara kita berguna atau berarti buat lingkungan kita. Jadi sebagai umat Tuhan, orang Kristen juga kita jangan terlalu mengisolir diri, nggak mau bergabung, nggak mau bergaul dengan lingkungan kita. Ya kan kita harus jadi terang, harus jadi garam. Bagaimana caranya ya? Dengan cara tadi seperti itu, membaur, ya kan, membantu apa yang bisa dilakukan buat lingkungannya. Nah di gereja supaya kehidupan kita itu berguna, memiliki arti, apa ya yang saya bisa lakukan untuk kemajuan gerejaku, ya kan? Nah kemarin Bapak Saudaraku, saya boleh saksikan saya memperoleh berkat buat gereja, yaitu sebuah laptop baru. Ya memang punya kita sudah cukup lama. Kita nggak meminta kepada siapapun, dan si pemberi ini juga menyampaikan kepada pengurus keuangan atau bendahara untuk tidak disampaikan dari siapa. Jadi no name, nggak boleh diberitahu dari siapa barang ini. Ya sudah, saya mengucap syukur sama Tuhan dan saya memberkati, mendoakan si pemberi supaya Tuhan lipat gandakan berkat-berkat. Nah inilah bentuk bahwa kehidupannya berarti buat gereja dari seorang jemaat yang cinta akan pekerjaan Tuhan. Ketika dia diberkati, dia menyisihkan uangnya untuk membelikan laptop bagi gereja kami yang kita tidak tahu siapa si pemberi itu. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Inilah contoh-contoh tadi Bapak Saudaraku, bagaimana bahwa kita ini orang yang memiliki kehidupan yang berarti atau berguna buat orang lain. Murid Tuhan Yesus memiliki kehidupan juga yang berarti, yaitu menolong orang-orang yang menderita, menyembuhkan yang sakit. Tuhan memberikan kuasa melalui Roh-Nya yang kudus, Tuhan Yesus, sehingga murid-muridnya itu
juga memiliki kuasa untuk ketika dia berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Ya, seperti contohnya di suatu saat Petrus dan Yohanes mau pergi ke rumah Tuhan dan dia dihadang oleh seorang yang lumpuh di depan pintu rumah Tuhan ini. Kemudian dia meraung-raung, dia meminta sedekah. Karena itu pekerjaan dia setiap hari. Ya. Keluarganya mengantar dan mendudukkan di situ, nanti dia jemput lagi dibawa pulang. Hanya untuk mendapatkan belas kasihan, mendapatkan uang, dan uangnya itu dipakai untuk makan. Ya. Lalu Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang kupunya yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Orang ini lalu bisa bangun, dia bisa berdiri dan berlari ke sana kemari. Dia ikutin dua hamba Tuhan ini, lalu dia tidak henti-hentinya memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kejadian ini disaksikan oleh jemaat. Lalu tersebarlah kabar yang luar biasa kepada orang-orang yang lain. Bagaimana Tuhan bisa pakai murid Tuhan Yesus ini untuk menyembuhkan orang yang lumpuh ini. Bahkan masih banyak lagi yang murid-murid Tuhan lakukan untuk menolong orang-orang yang menderita. Contoh di Alkitab, selain murid-murid Tuhan Yesus, ada seorang wanita cantik bernama Esther. Dia itu seorang gadis yatim piatu. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ya, dia waktu itu dipilih menjadi ratu. Kemudian dia langsung, begitu dia sudah di istana, nggak langsung diam, wah senang, udah bangga. Bukan. Tapi dia melihat bahwa bangsanya terancam akan dibinasakan. Lalu dia meminta kepada raja untuk menghentikan niat jahat daripada orang lain yang untuk membinasakan bangsanya itu. Dan Tuhan mendengar doa Esther, karena dia juga berdoa dan berpuasa untuk bangsanya. Ini salah satu contoh bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Yusuf, seorang yang dianiaya dan dijual oleh kakak-kakaknya, tetap bisa dipakai Tuhan untuk selamatkan keluarganya dan juga bangsa Mesir dari bala kelaparan. Perempuan Samaria yang pernah hidup penuh dosa bisa juga dipakai oleh Tuhan untuk selamatkan orang-orang lewat kesaksiannya. Karena dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan mengubah wanita ini. Yang tadinya wanita ini dibenci oleh para wanita lain karena dianggapnya dia wanita yang tidak benar, yang suka mengganggu suami-suami mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, anugerah besar kalau kita memiliki kehidupan yang berarti. Jadi kehidupan kita akan sangat berarti dan itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Kehidupan Tuhan Yesus sangat berarti, membuat semua orang yang di langit dan di bumi bertekuk lutut kepada namanya. Ya, karena dalam namanya lidah mengaku dan lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Sungguh luar biasa. Mari Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau memeriksa hidup kita, mengintrospeksi diri.
Sudahkah kehidupanku menjadi kehidupan yang berarti, yang punya arti buat banyak orang, buat keluargaku, buat teman-temanku, buat sesamaku, dan terlebih buat Tuhan? Atau selama ini aku hanya hidup untuk memuaskan hawa nafsuku? Yang penting aku senang, aku bahagia, yang penting aku cukup, yang penting aku selamat. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau sadari bahwa sekaranglah waktunya, masih ada kesempatan untuk kita menjadikan hidup kita itu berarti buat pekerjaan Tuhan, buat Tuhan Yesus, buat keluarga kita, buat gereja kita, dan juga buat lingkungan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari satukan hati, kita berdoa, biar Tuhan sendiri yang akan menguraikan lebih lagi ke dalam hati kita, sehingga memampukan kita menjadi orang-orang yang berarti, yang berguna untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang saat ini sudah kami dengar. Kami mau hidup setur dengan mau-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup berarti buat orang lain. Berguna untuk orang lain. Kalau saat ini kami terlalu puas dengan apa yang kami nikmati, yang kami dapatkan, yang kami kerjakan, Tuhan mari urapi kami sehingga kami mau meningkatkan lagi Tuhan. Segala sesuatu potensi yang ada dalam diri kami, sehingga hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini untuk kita semakin memiliki arti dalam kehidupan ini, ya. Kita semakin berguna, semakin bermanfaat, menjadi berkat lewat tindakan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Mari kita akhiri ibadah pada kesempatan ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar, biar menjadi berkat buat setiap kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu dan kiranya kasih anugerah Yesus terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal manusia akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita para salehnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.